Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan anak-anak sekalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar kembali di tema 4, subtema 4, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, tempat umum itu apa sih Ustazah? Di tempat umum itu banyak sekali, seperti di halte, di stasiun, terus di terminal, di pasar, dan di lain-lain. Itu semua dinamakan tempat umum. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, yuk kita baca basmalah bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silakan disiapkan buku tema 4-nya. Yuk kita belajar bersama. Ya anak-anak, di tema 4 subtema 4 ini kita akan belajar tentang kosakata dan konsep mengenai lingkungan. Coba kalian buka halaman 158. Di atas itu ada 3 kata yang berhubungan dengan lingkungan. Coba dengarkan baik-baik ya. Yang pertama ada karya wisata. Apa itu arti kata dari karya wisata? Karya wisata berarti kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Terus kata selanjutnya tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Misalnya mawar dan bunga-bunga yang lain. Biasanya kalau tanaman hias itu yang berhubungan dengan bunga. Terus selanjutnya hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Oke, selanjutnya coba kalian lihat teks yang ada di bawahnya dengan judul hutan merupakan paru-paru dunia. Sudah bacakan ya, dengarkan baik-baik. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Jadi dalam teks ini bisa diambil kesimpulan bahwa hutan itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di hutan banyak sekali pohon-pohon yang sangat bermanfaat. Contohnya tadi yang bisa mencegah banjir. Kenapa kok bisa mencegah? Karena akar-akar yang resap air hujan, kalau misalnya tidak ada yang meresap, akan menimbulkan banjir. Dan dikatakan paru-paru dunia, sama dengan kayak manusia. Kalau manusia paru-parunya nggak ada, maka gimana? Tidak bisa hidup atau meninggal. Sama juga hutan merupakan paru-paru dunia. Jadi kalau hutan tidak ada, bagaimana dengan kehidupan di dunia ini? Nah, makanya itu hutan sangat penting bagi kehidupan manusia sampai diibaratkan seperti paru-paru dunia. Oke, selanjutnya, nah di sebelah Ustazah ini ada gambar. Kita coba mengamati bersama ya. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Dari gambar tersebut terlihat bahwa Kebun Raya Bogor bersih dan indah, tidak ada sampah berserakan, dan di gambar tersebut juga terlihat Kebun Raya Bogor terawat dengan baik. Banyak tanaman yang tumbuh dengan rindang, danaunya pun terlihat bersih sehingga pengunjung merasa nyaman dan senang. Itu tadi contoh laporan sederhana dari pengamatan gambar Kebun Raya Bogor. Kalian bisa menuliskan dengan kata-kata yang lain. Oke, terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan Ustazah. Kali ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 4. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang apa saja sih permainan olahraga yang menunjukkan kerjasama. Yang pertama, Ustazah ada bermain tarik tambang. Bermain tarik tambang kan butuh kerjasama.
Yang kedua ada bermain sepak bola. Bermain sepak bola kan juga olahraga yang membutuhkan kerjasama. Yang ketiga ada permainan voli. Permainan voli pun seperti itu, membutuhkan kerjasama. Ada nggak permainan voli yang sendirian? Nggak ada ya. Yang keempat ada permainan basket. Permainan basket pun juga harus membutuhkan kerjasama. Yang kelima ada bulu tangkis. Bulu tangkis yang beregu. Jadi yang beregu itu bukan individu, tapi ada temannya. Itu pun juga membutuhkan kerjasama. Dan yang terakhir ada benteng-bentengan. Nah, tahu benteng-bentengan? Nah, itu juga membutuhkan kerjasama. Selanjutnya, dari semua contoh permainan yang sudah Ustazah sebutkan, olahraga tadi yang sudah Ustazah sebutkan, itu semuanya memerlukan sebuah kerjasama. Bekerja sama merupakan juga wujud sebuah persatuan. Biasakan juga hal-hal seperti ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Silakan dilakukan ya. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan sabun. Nah, anak-anak pasti punya kan sabun di rumah. Tentunya sabun batang ya, bukan sabun cair, sabun batang. Kalau misalkan anak-anak punya di rumah, bisa dibuat kerajinan. Kerajinan apa itu Ustazah? Banyak sekali. Kita bisa membuat bentuk bunga, bisa membuat bentuk hewan, bahkan kita bisa membuat bentuk mobil atau benda-benda yang lain. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh dari kerajinan dari bahan sabun seperti gambar yang ada di sebelah Ustazah ini. Sekarang kita lihat bersama-sama. Untuk gambar yang pertama adalah contoh dari kerajinan sabun berupa bentuk hewan, yaitu kura-kura. Yang kedua, ada hewan apa anak-anak? Yaitu hewan anjing. Lalu selanjutnya, pasti semua tahu bentuk apa ini? Iya betul, gajah. Kemudian selanjutnya ada bentuk bunga yang sedang diukir. Kemudian selanjutnya ada bentuk mobil, ikan, dan perahu. Yang terakhir bentuk bunga dengan motif yang sempurna. Nah, jika anak-anak belajar selalu untuk mengukir sabun ini di rumah, insya Allah setiap mencoba hasilnya akan semakin bagus sehingga bisa menyerupai bunga seperti ini. Nah, ada banyak sekali kerajinan yang bisa kita buat dari bahan sabun. Nah, kalau anak-anak punya di rumah, bisa dipraktekkan dengan ayah dan bunda di rumah ya. Terima kasih. Nah, coba kalian amati selanjutnya di halaman 185. Di situ ada satu benda yang bernama sabun. Nah, bentuknya yaitu balok. Nah, bagaimana balok ketika disusun menjadi pola barisan dalam bentuk ruang. Nah, kalau kemarin kita sudah di subtema 2 ada segitiga, ada lingkaran, segitiga lingkaran. Saat ini kita ada balok. Ini semua sama-sama balok, cuma di balik aja. Ini begini ya. Nah, sama saja ya. Coba sekarang kita cari tahu apa ya selanjutnya ini ya. Nah, hampir sama ketika kita bilang. Nah, contoh ya, ini balok yang tidur, ini balok berdiri. Nah, kita lihat kira-kira ada pola yang berulang tidak di sini. Nah, ketika kita sudah tahu ya caranya menentukan ya, coba sekarang kita selidiki kira-kira mana pola yang sama yang berulang. Ada, coba kita ya hitung 1, 2, 3,
ini sama ya. Nah, tapi coba kita lihat lagi. Terus lihat ya, kira-kira sama ya dengan ini ya. Ternyata ada kesamaan, balok dengan balok, balok tidur, balok berdiri dengan balok berdiri, balok berdiri dengan balok berdiri. Berarti ya tuh 2, 3. Ada 3 deret, 3 deret yang berbeda, 3 deret yang berbeda. Nah, coba kita cari tahu. Kalau satu yang tidur berarti 2, 3 yang bangun. Satu yang tidur 2, 3 yang bangun. Kalau satu yang tidur berarti 2 dan 3 yang bangun. Ini jangan lupa ya, tetap harus ditulis garis putus-putusnya untuk menandakan bahwasannya ini adalah bangun ruang. Begitu ya anak-anak ya, yang membedakan dengan bangun datar. Kita lanjut di nomor selanjutnya. Nah, kita ke nomor selanjutnya ya, nomor 3 di halaman 186. Coba kalian buka ya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Nomor 3 ya. Oke, di sini ada balok yang berdiri, ada berapa jumlahnya? Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ada yang berbeda di sini polanya. Nah, kita itu ada berapa? 1 saja. Nah, ternyata ini butuh ada lagi. Nah, karena tidak ada pola yang sama di selanjutnya, tidak seperti yang di nomor 1, maka kita cari jawaban di sini. Kira-kira ada balok berdiri gini 2, kira-kira apa selanjutnya? Nah, tinggal dilihat. Kira-kira ini ada yang sama kan ini ya? 1, 2. Nah, tinggal cari yang ini. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Karena sama ya? 1, 2, 1, 2. Jadi 3, 4. Berarti yang 3 ini balok yang berdiri. Yang ini berarti balok yang tidur. Oke, nanti kalian bisa coba, ada juga di halaman 205 dan 206 ya, yang bentuknya tabung, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, tetap dengan pola barisan pada bangun ruang. Seperti itu anak-anak ya, mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.